Jumpa lagi di Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Udah pada mandi belum? Udah sarapan belum? Udah ya? Pasti adik-adik udah siap mengikuti Bina Iman Anak hari ini. Adik-adik, hari ini kakak ditemani oleh Kak Raka dan Kak Flem. Ya, kakak-kakak di sini akan menemani adik-adik di dalam pertemuan hari ini. Adik-adik, kalau minggu lalu kita belajar apa ya? Minggu lalu belajar apa ya Kak ya? Ingat nggak Kak Raka? Apa ya? Pasti adik-adik lebih ingat ya. Iya, betul. Minggu lalu kita belajar Yesus ada di saat kita takut. Ya, jadi Yesus ada di saat kita takut. Adik-adik masih ada yang punya rasa takut tidak? Tidak ya, pastinya karena adik-adik percaya bahwa Yesus selalu ada di dekat kita. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita mau belajar Yesus ada di saat kita sedih. Ada yang lagi sedih nggak adik-adik hari ini? Enggak ya? Kakak yakin kalau adik-adik Bina Iman Anak Santo Laurentius pasti gembira semua. Ya kan? Iya. Adik-adik, kita mulai pertemuan hari ini dengan lagu pembukaan dulu ya. Kita akan nyanyi dulu satu lagu. Lagu apa ya Kak ya? Lagu Baca kitab suci, karena hari ini masih berkaitan dengan bulan kitab suci nasional. Hari ini adalah pertemuan kedua ya. Kita mulai yuk Kak. Yuk Kak Flem, kita mulai. Semuanya pasti mau bertumbuh ya adik-adik ya. Ya, adik-adik, minggu lalu siapa ya yang sudah mengikuti pertemuan yang pertama? Banyak ya. Banyak kakak-kakak juga lihat adik-adik di sini banyak loh yang ikut pertemuan minggu lalu. Nah, di pertemuan minggu kedua ini kita akan belajar lagi menyambung dari pertemuan minggu yang lalu. Oh iya adik-adik, hari ini kita ada tamu spesial loh. Siapa ya kira-kira? Adik-adik penasaran kan? Pengen tahu siapa ya tamunya hari ini? Nah, adik-adik sekarang siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Nanti setelah berdoa kita akan ketemu dengan tamu spesial kita. Ya? Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini, hari yang cerah untuk kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, karena kami dapat beristirahat dengan nyenyak.
Hari ini Tuhan, kami akan mengikuti pertemuan Bina Iman Anak Santo Laurentius. Berkatilah kami, bukakanlah telinga dan hati kami, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus, amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke bacaan kitab suci hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya Kak ya. Sudah selesai kita nyanyi apa aja yang ada di dalam perjanjian baru ya. Nah, sekarang saatnya adik-adik duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik? Mana Alkitabnya? Yuk, disiapkan dulu Alkitabnya. Ya, sudah siap ya? Silakan Kakak. Adik-adik, bulan September adalah bulan kitab suci nasional. Nah, minggu lalu ada acara Zoom, adik-adik tentu banyak yang ikut ya. Temanya tentang Yesus ada di saat kita takut. Minggu ini Kak Susan akan membacakan kisah dari Injil Yohanes tentang Yesus ada di saat kita sedih. Ayo siap mendengarkan? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Marta ialah perempuan yang pernah meminyaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu
bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang dalam dunia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, tema dari pertemuan ini adalah Yesus, sahabat di saat kita sedih. Saya ada berita duka untuk kalian. Sorry. Tapi dengar dengan baik-baik. Oma dari Anne telah meninggal dunia. Dia meninggal dengan mendadak, tak terduga. Kemarin dia masih riang gembira, gesit, lucu, sibuk segala apa. Kok tadi pagi tiba-tiba ada berita Oma, nenek, meninggal. Wah, bagaimana? Sedih sekali. Lalu dia mulai dengan persiapan karena nanti siang Oma mau dikubur. Dan Anne belum pernah menghadiri perayaan di gereja, penguburan, apalagi belum pernah ke kuburan. Apa ya? Oh, dia cari di lemari pakaian yang paling bagus. Dan di situ ada sepatu-sepatu yang tempo hari waktu dia merayakan ulang tahun, ia dapat dari Oma. Sepatu masih baru, bagus. Lalu dia bikin surat kecil untuk Oma. Dan nanti di upacara penguburan dia minta izin pastor untuk membacakannya. Baik sekali. Dia ke penguburan sama papa mama, temannya Janto, tetangga. Janto juga baru 9 tahun. Mereka akrab dari dulu. Selalu main-main di rumah, atau di jalan, atau di halaman sekolah. Selalu akrab. Janto mau ikut. Sesampai di kuburan, di sini ada gereja. Kecil, tapi penuh dengan orang. Karena Anne dan Janto masih muda, mereka boleh sampai di depan bangku pertama. Oh, mereka duduk. Loh, lihat. Peti jenazah dengan Oma. Hampir tidak kelihatan lagi peti. Wow, lautan bunga. Luar biasa. Ada lilin. Ada satu lilin kedua. Kata orang lilin Paskah. Mereka tunggu sampai upacara mulai menoleh. Oh, di belakang banyak orang dewasa. Muka mereka semua seperti tegang. Ya, tapi Anna juga sedikit tegang. Teng! Oh, upacara dimulai.
pastor masuk dengan putra-putri altar, dan berdoa, dan dia memberkati jenazah dan peti jenazah. Akhirnya ada beberapa oom dan tante maju mengucapkan kata orang, kata sambutan. Nou, ada Oom Budi, die adik dari oma yang meninggal, ngomong panjang lebar, tidak menarik. Nou, ada tante Ningsih, ja, tante sayang sama cicinya. Tante cerita banyak waktu mereka masih muda, kecil, lucu, menarik. Kemudian ada Om Rudi. Om Rudi bilang bahwa dia pernah berkelahi dengan oma. Ja, hampir tidak mungkin oma yang begitu baik masa berkelahi sama oma. Tapi ya, begitu terjadi. Dan kemudian ada seorang tante lain lagi, yaitu Tante Nancy. Tante Nancy juga cerita lucu-lucu apa yang terjadi dulu waktu mereka main bersama-sama. Dan oma selalu mau menang. Dan kalau tidak menang, nangis. Akhirnya ternyata giliran untuk Anne. Tapi Anne takut. Takut maju. Kata Janto, ayo maju, sekarang giliran kamu. Berani, ayo maju, saya ikut. Dan Janto dengan Anne bersama-sama maju, berdiri di depan peti jenazah, di belakang Mike. Anne, zo cari suratnya. En terus mau mulai bicara. Tapi dia lihat, wajah begitu banyak orang, tegang semuanya. Tiba-tiba lemah si Anne. Mulai menangis terisak-isak. Oma, oma. Si Janto bilang, ayo Anna, baca suratmu, baca untuk oma. Ayo, kuat. Oma sayang, oma pergi ke surga. Selamat jalan, oma. Anne sedih. Anne sayang pada oma dan kehilangan. Tapi oma, Anne juga bergembira. Ya, karena Anne percaya oma berbahagia di surga. Dag oma. Dag oma. Oma sayang. Dari Anne. Dan Anne maju ke peti jenazah, mencium suratnya sampai 3 kali. Dan taruh surat di atas peti jenazah. Di tengah-tengah bunga-bunga. Lalu dibawa oleh Janto kembali ke tempat duduk. Si Anne masih menangis, terseduh-seduh. Tapi Grete diam semuanya. Tahu Janto? Janto peluk Anne. Saya dekat padamu, Anne. Nangis saja, Janto juga sedih sama kamu. Dia pegang erat-erat Anne itu. Lalu Janto dan Anne menoleh lagi. Loh, tadi wajah orang dewasa semua tegang. Sekarang banyak orang dewasa ikut menangis juga. Menangis mereka juga. Dan toh, orang dewasa juga bisa menangis. Seperti Anne tadi. Ya, kata Janto, tapi lihat. Orang dewasa semua saling pegang tangan.
saling menghibur. Lihat, ya. Bagus ya, Yanto. Ya, bagus sekali. Akhirnya oma diturunkan dalam liang kubur. Orang menaburkan bunga. Anne dan Yanto juga pakai 2 tangan penuh dengan bunga. Flip, flip. Oma sayang, oma. Dag oma. Lalu Yanto dan Anne pulang bersama dengan papa mama. Anak-anak, Yesus sahabat di saat kita sedih. Di mana Yesus? Ada yang melihat Yesus dari kalian? Pastor tidak. Tidak. Apakah Yesus tadi hadir? Waktu Anna sedih dan menangis? Apakah Yesus hadir waktu banyak orang dewasa akhirnya juga mulai menangis? Terisak-isak. Yesus hadir di gereja? Nah, lihat. Pastor membuka kitab suci pada Injil Matius. Pasal 25 ayat 31 dan seterusnya. Nanti tanya sama papa mama. Dan di situ dikatakan oleh Yesus gini. Pada akhir zaman, kalau semua orang menghadap Tuhan, mereka dibagi 2 kelompok. Sebelah kanan dan kiri. Dan Tuhan Yesus mulai bicara bersama-sama dengan mereka yang duduk di sebelah kanan. Tahu kanan ya? Tanda salib, kanan. Ya. Dan Yesus bilang, setiap kali kamu menengok orang yang sakit, kamu menengok aku. Setiap kali kamu kasih makan orang, kamu kasih kepada aku. Setiap kali kamu menghibur orang, kamu menghibur aku. Jadi anak-anak, di mana Yesus di gereja tadi untuk Anne? Di mana Yesus tadi di gereja untuk orang dewasa yang menangis dan isak-isak itu? Yanto. Ingat cerita tadi? Ketika Anna sedih, Anna tidak berani maju, Yanto peluk. Yanto mendukung. Bisik-bisik, ayo kamu bisa. Yesus menghibur. Yanto menghibur, tapi Yesus ada di dalam Yanto. Memberi kepada si anak kekuatan. Semangat untuk maju. Untuk membacakan surat untuk oma. Dan anak yang sedih juga merasa terhibur. Dan orang dewasa tadi, Yesus hadir. Ingat anak-anak. Mereka saling memegang tangan. Saling menghibur. Saling memberi kekuatan. Di waktu sedang susah. Di waktu mereka sedang sedih. Jadi apakah Yesus hadir? Ya. Yesus hadir dalam teman Yanto. Dalam tangan orang yang saling memegang tangan untuk saling menguatkan. Sampai di sini, anak-anak. Dadah. Halo adik-adik. Ayo, jangan salah paham ya dengan sampah-sampah ini. Sampah ini kita gunting ya. Seperti ini adik-adik. Jadi sampah-sampah yang di sekitar kita bisa kita gunakan untuk kreatif hari ini. Setelah itu, kita lem rambut Tuhan Yesus. Setelah kita lem,
sampah-sampah yang sudah kita gunting kecil-kecil, kita tempelkan di rambut tersebut. Lalu, selendang Tuhan Yesus kita buat sampah yang warna putih. Dan baju Tuhan Yesus kita buat warna kuning adik-adik. Tapi bebas sih, boleh aja mau warna apa aja ya. Nah, ini kan ada lehernya. Kakak Siska buat yang warna biru aja deh. Nah, begitu. Lalu, Lazarusnya di bagian kerudungnya kita tempelkan yang warna ungu. Tapi bebas ya adik-adik, kalau di sekitar rumah nggak ada sampah yang warna ungu, bisa menggunakan warna yang lain. Tapi ditempelkan dengan rapi ya adik-adik. Tunggu dia sampai mengering ya adik-adik. Sekarang kita lem bagian kain yang dikenakan oleh Lazarus. Karena Lazarus sudah dibangkitkan dari penyakitnya. Dia sudah sembuh, dia sudah senang, dia sudah bebas dari penyakitnya. Maka, oleh karena itu, ketika kita sedih, ada Tuhan Yesus yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Ayo, siapa yang setuju dengan Kakak Siska? Boleh acung tangan. Oke adik-adik, selesai aktivitas kita. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali. Gimana adik-adik? Sudah selesai membuat aktivitasnya? Wah, tadi Kak sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan cerita, terus sudah membuat aktivitas juga. Wow, adik-adik pasti gembira hari ini ya. Sudah mengikuti rangkaian acara Bina Iman hari ini dengan sukacita. Nah, adik-adik, untuk semua yang sudah memberikan persembahan di minggu yang lalu, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk adik-adik atau papa mama yang ingin memberikan persembahan di minggu ini, boleh untuk mentransferkannya ke rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik, terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan berdoa dahulu ya adik-adik ya. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini boleh bersukacita mengikuti kegiatan Bina Iman Anak Santo Laurentius. Semoga apa yang kami dengar hari ini dapat kami simpan baik-baik di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus, amin, amin, amin. Adik-adik, kita nyanyikan dahulu satu lagu penutup ya, sebelum kita berpisah di pertemuan minggu hari ini. Yuk Kak, kita nyanyikan lagu penutup. Serta
adik-adik, pertemuan kita sudah selesai hari ini. Terima kasih adik-adik ya. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Dah. Thank you.